Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami kelompok 2, kelompok pengantar manajemen risiko dengan dosen Bapak Sparta. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan chapter 4 yaitu mengenai market risk. Yang di sini untuk memperkenalkan sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya. Saya Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019 12 11 036. Lalu di sini dilanjuti dengan teman saya. Selanjutnya saya Regina Fania Serlita dengan NIM 2019 12 11 016. Selanjutnya saya Rudi Perdana dengan NIM 2019 12 11 022. Selanjutnya. Dan saya sendiri Ari Desta dengan NIM 2019 12 11 040. Baik, saya akan memulai untuk share screen PPT. Sebelumnya kita mengucapkan salam dan ya selamat menikmati presentasi kita malam hari ini. Oke. Presentasi bisa dimulai, dipersilahkan. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Kelompok kami akan mempresentasikan chapter 4 yang berjudul Market Risk. Next. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Regina Fania, kemudian ada Rudi Perdana, Muhammad Ariel Budiman, dan Alia Desta. Next. Untuk yang akan kita bahas, yang pertama ada Calculating Market Risk Exposure and the Risk Matrix Model. Yang kedua ada Historic Maximization Approach. Yang ketiga ada Regulatory Models, the BIS Standards Framework. Dan yang keempat ada the BIS Regulation and Large Bank Internal Models. Next. Untuk risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan LK pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan ekstrim di pasar, seperti kondisi harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan pasar likuiditas. Dengan demikian, risiko seperti risiko suku bunga, kredit risiko, dan risiko nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi risiko pasar. Namun, risiko pasar menekankan risiko pada LK yang secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban, dan derivatif, daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Memang risiko pasar adalah jantung dari banyak kerugian yang terkait dengan keuangan, krisis sosial pada akhir tahun 2006 dan pada awal tahun 2007, harga rumah anjlok dan gagal bayar oleh peminjam hipotek subprime, mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek sebagai keseluruhan, serta bagian lain dari ekonomi. Karena peminjam hipotek gagal bayar hipotek mereka. Lembaga keuangan yang mengadakan dan secara aktif memperdagangkan hipotek ini dan sekuritas yang didukung hipotek mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian dari penurunan nilai hipotek, subprime, dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun di seluruh dunia hingga pada pertengahan tahun 2009. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas berbasis hipotek. Sebagai pinjaman hipotek, pendayung gagal membayar hipotek mereka, bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar. Next. Pendapatan dari kegiatan perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari tradisional, kegiatan FI simpan pinjam. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar
dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk cakrawala kurang dari 1 tahun. LK swasta mengambil pandangan jangka pendek secara khusus. Pada umumnya, LK mengkhawatirkan fluktuasi nilai atau nilai berisiko atau FAR, aset dan kewajiban akun perdagangan mereka untuk periode sesingkat 1 hari. Terutama jika fluktuasi menimbulkan ancaman bagi solvabilitas mereka. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan secara absolut sebagai jumlah exposure dolar atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa patokan. Next. Berikutnya ada tabel The Investment Banking Book and Trading Book of Commercial Bank. Untuk banking book di aset ada cash, loans, premise, dan equipment, dan other liquid asset. Untuk di liabilitasnya ada deposit, other liquid borrowed funds, dan capital. Untuk trading book, di asetnya ada bonds, ada komoditas, ada FX, ada equities. Untuk di liabilitasnya ada bond short, komoditas short, FX short, dan equity short. Next. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu calculating market risk, exposure, and the risk matrix model. Next. Untuk calculating market risk exposure, bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana memiliki semua model risiko pasar yang dikembangkan. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti, yaitu yang pertama ada risk matrix atau pendekatan variance atau covariance, yang kedua ada bersejarah atau simulasi kembali, yang ketiga ada simulasi Monte Carlo, dan yang keempat ada kekurangan yang diharapkan. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu, lalu bandingkan dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi sejarah atau kembali. Model kekurangan yang diharapkan atau juga disebut nilai bersyarat beresiko adalah alternatif dari nilai tradisional dengan ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas kembali. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti value at risk dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Next. Selanjutnya, di sini kami akan berkonsentrasi pada pengukuran eksposur risiko pasar dari FI besar. Setiap hari menggunakan pendekatan risk matrix. Seperti yang akan dibahas nanti, pengukuran eksposur risiko untuk periode lebih lama dari 1 hari, misalnya 5 hari, di bawah asumsi transformasi sederhana dari jumlah eksposur risiko harian. Pada dasarnya, FI prihatin dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif besoknya. Hal tersebut yaitu risiko pasar adalah perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Lebih khusus lagi, risiko pasar diukur dalam hal pendapatan harian FI di risiko atau DIR, dan memiliki 3 komponen berikut. Daily earning at risk sama dengan dollar market value of the position dikali price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Next.
Selanjutnya dari matrix model, karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan hasil yang merugikan, mengukur tingkat volatilitas harga suatu aset. Kita juga dapat menulis persamaan ini sebagai daily earning at risk, yaitu dollar market value of the position dikali price volatility. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa yang sebenarnya pergerakan harga atau imbalan yang berpotensi merugikan. Kami berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung penghasilan harian yang berisiko di 3 area perdagangan dan pendapatan tetap, valuta asing atau FX, serta ekuitas. Kemudian tentang bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi FI, tujuan manajer dari ukuran exposure dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Selanjutnya, the market risk of fixed income securities. Misalnya, FI memiliki posisi nilai pasar $1 juta dalam obligasi tanpa kupon sebesar 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal $1.631.483 hasil hari ini. Hasil hari ini obligasi sebesar 7,243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari pelabuhan perdagangan folio. Dengan demikian, posisi nilai pasar dolar sama dengan $1 juta. Manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang harus dihadapi oleh FI karena bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk pada hari berikutnya. Berapa banyak FI akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Volatilitas harga harian sama dengan sensitivitas harga terhadap perubahan kecil dalam hasil dikali pergerakan hasil harian yang merugikan, sama dengan MD dikali pergerakan hasil harian yang merugikan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Desta. Sebelum masuk ke the market risk of fixed income securities, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui apa sih resiko pasar itu. Di sini dapat didefinisikan bahwa resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan juga rekening administratif, termasuk di dalamnya yaitu transaksi derivatif akibat adanya perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, lalu resiko perubahan harga opsi. Terus resiko pasar ini juga meliputi antara lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan juga resiko komoditas atau yang diatur dalam POJK tahun 2016. Resiko pasar yang biasa kita jumpai yaitu resiko suku bunga dan juga resiko nilai tukar. Di sini dalam perhitungan sebelumnya kami memperkirakan sensitivitas harga menggunakan durasi yang dimodifikasi. Namun, pada model risk matrix umumnya lebih suka menggunakan nilai sekarang dari arus kas yang berubah sebagai bobot sensitivitas harga selama durasi yang dimodifikasi. Pada dasarnya, setiap arus kas didiskontokan dengan tingkat kupon 0 yang sesuai untuk menghasilkan harian laba dengan ukuran resikonya. Jika kita menggunakan perhitungan arus kas langsung dalam kasus ini, maka kerugiannya akan menjadi 15.209.631 US dollar, lalu maka perkiraannya dalam kasus ini sangat dekat. Sebentar ya teman-teman, mungkin kita break azan dulu.
Bisa di next slide selanjutnya. Di sini terdapat dua tulisan yang mana ada foreign exchange dan juga equity. Dalam foreign exchange ini terdapat perbedaan rumus dengan equity, di mana LK besar juga aktif. LK di sini maksudnya adalah lembaga keuangan yang besar juga aktif berdagang pada valuta asing atau FX, dan biasanya rumusnya itu diingat dengan BER sama dengan nilai posisi dolar lalu dikali dengan volatilitas harga. Lalu untuk yang bagian equity, di mana banyak lembaga keuangan yang besar yang juga mengambil posisi di ekuitas. Seperti yang diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM, ada dua jenis resiko terhadap posisi ekuitas dalam suatu saham individu, yaitu total risk sama dengan systematic risk ditambah dengan unsystematic risk. Resiko sistematis mencerminkan pergerakan bersama saham, lalu dengan portofolio pasar yang dicerminkan oleh beta saham atau dalam rumus beta I, dan volatilitas portofolio pasar atau dalam rumus MT, sedangkan resiko tidak sistematis khusus untuk perusahaan itu sendiri atau PIT. Lalu dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan sangat baik, risiko tidak sistematis dapat sangat beragam dipisahkan, yaitu akan sama dengan 0. Meninggalkan pasar sistematis atau tidak dapat diversifikasi pada pasar risiko. Jika pada portofolio perdagangan lembaga keuangan mengikuti atau meniru pengembalian pada indeks pasar saham, dari portofolio itu akan menjadi satu, yang mana pergerakannya dapat mengembalikan portofolio lembaga keuangan yang akan menjadi satu kesatu dengan pasar, dan juga pada standar deviasi portofolio akan sama dengan standar deviasi indeks pasar sahamnya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam regulasi resiko pasar itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Lalu untuk peraturan yang kedua yaitu peraturan dari Bank Indonesia pada nomor 18/11 lalu /PBI/2016 tentang pasar uang. Dan yang ketiga yaitu pada peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Lalu untuk yang peraturan keempat yaitu ada peraturan dari Bank Indonesia pada nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Next. Masuk ke dalam bagian portfolio aggregation, yang mana pada bagian sebelumnya kita menganalisis pendapatan harian dengan resiko posisi perdagangan individu. Contohnya itu bisa kita lihat sebagai jaminan pada 7 tahun mendatang tanpa kupon, yang mana pendapatan tetap yaitu sekitar kalau dinilai pasarkan yaitu 1 juta US dollar. Posisi di euro spotnya yaitu sekitar 1 juta US dollar, dan posisi di indeks pasar saham Amerika Serikatnya yaitu juga sama 1 juta US dollar. Di mana dirnya adalah yang pertama 1 obligasi tanpa kupon 7 tahun sama dengan 15.210 US dollar, lalu tempat euronya yaitu 13.164 US dollar, dan yang pada ekuitas Amerika Serikatnya yaitu senilai 46.600 US dollar.
Namun, pada manajemen senior ingin mengetahui resiko agregat secara keseluruhan pada posisi perdagangan. Untuk menghitung hal ini, kita tidak bisa begitu saja menjumlahkan ketiga dari tadi, yaitu 15.210, ditambah dengan 13.164, ditambah dengan 46.600, sama dengan 74.974. Karena kita mengabaikan tingkat dalam mengimbangi covariance atau korelasi antara pendapatan tetap, maka foreign exchange dan juga pada perdagangan ekuitas posisi secara khusus mengalami beberapa guncangan aset atau pergerakan yang merugikan, mungkin dapat berupa korelasi negatif. Seperti yang kita ketahui dari teori portofolio modern, tetapi korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat resiko portofolionya. Next. Masuk ke materi yang kedua, yaitu historic atau back simulation approach. Next. Di sini terdapat penjelasan bahwa kritik utama dari risk matrix adalah adanya kebutuhan untuk mengasumsikan distribusi simetris atau normal pada semua pengembalian aset. Jelas, pada beberapa aset seperti opsi dan juga jangka pendek surat berharga atau obligasi, hal ini sangat dipertanyakan. Misalnya pada investor paling bisa rugi jika ia membeli opsi panggilan, pada ekuitas adalah premi panggilan. Namun, potensi pengembalian keuntungan investor tidak terbatas. Dalam arti statistiknya, pengembalian pada opsi panggilan tidak normal karena menunjukkan kemiringan yang positif. Namun, pada pertimbangan ini dan juga pertimbangan yang lain yang dibahas di sini, banyak lembaga keuangan yang memiliki model risiko pasar yang dikembangkan telah menggunakan pendekatan simulasi historis atau belakang, di mana keuntungan dari pendekatan ini yaitu yang pertama, pendekatan ini sederhana, lalu yang kedua tidak memerlukan pengembalian aset terdistribusi secara normal, dan yang terakhir yaitu tidak memerlukan korelasi atau standar deviasi pada pengembalian aset yang dihitung. Next. Masih dalam bagian historic back simulation approach, yang mana pada ide dasarnya adalah untuk mengambil portofolio aset pasar saat ini, yaitu foreign exchange, obligasi, ekuitas, dan lain-lain, serta menilai kembali mereka berdasarkan harga aktualnya atau pengembalian yang ada pada aset-aset kemarin. Sehari sebelumnya dan juga seterusnya, seringkali lembaga keuangan akan menghitung resiko pasar atau nilai pada portofolio saat ini berdasarkan harga pengembalian yang ada untuk aset tersebut pada setiap 500 hari terakhir. Kemudian akan dihitung senilai 1% pada kasus terburuknya, yaitu pada nilai portofolio yang memiliki nilai terendah kelima dari 500. Yang mana artinya hanya dalam 5 hari dari 500 atau pada 1% dari waktu, akankah nilai dari portofolio ini jatuh di bawah angka berdasarkan pengalaman pertukaran bersejarah baru-baru ini, yaitu perubahan suku bunga, perubahan harga ekuitas, perubahan suku bunga, dan juga sebagainya. Yang pertama perlu kita ketahui dalam menghitung resiko pasar atau nilai portofolio itu, yang step pertama yaitu measure exposure, lalu yang kedua measure sensitivity, yang ketiga measure risk, yang keempat repeat step 3, lalu yang kelima based by risk from worst to best, lalu yang keenam ada VAR. Next. Kalau yang tadi kita membahas historic back simulation approach, lalu kita yang sekarang membahas mengenai the historic atau back simulation model versus risk matrix. Next. Di sini terdapat penjelasan kembali bahwasannya dalam kerugian dari pendekatan simulasi belakang,
adalah tingkat kepercayaan yang memiliki angka VAR 1% berdasarkan dari 500 pengamatan. Secara statistik, 500 pengamatan tidak terlalu banyak, jadi akan ada batasan yang sangat luas atau kesalahan standar di sekitar jumlah perkiraan, atau kita ambil contoh pada 97.210 US dollar. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah kembali ke masa lebih dari 500 hari dan juga pada perkiraan VAR 1% berdasarkan 1.000 pengamatan harian sebelumnya, atau pada tanggal 10 kasus terburuk itu terjadi, atau bahkan pada 10.000 pengamatan terakhir, yaitu pada kasus terburuk hari ke-100. Masalahnya adalah bahwa ketika seseorang mundur lebih jauh dalam waktu, pengamatan masa lalu dapat menjadi berkurang secara relevan dalam memprediksi VAR di masa yang akan datang atau masa depan. Kita ambil contoh kembali bahwasanya dalam 10.000 pengamatan mungkin mengharuskan lembaga keuangan untuk menganalisis data FX pada 40 tahun yang lalu. Selama periode ini, kami bergerak melalui banyak rezim foreign exchange yang sangat berbeda, mulai dari pertukaran yang relatif tetap pada periode tahun 1960 sampai pada tahun 1970. Lalu yang kedua yaitu adanya nilai tukar yang relatif mengambang pada tahun 1970-an, pada suku bunga mengambang yang lebih terkelola pada 1980-an dan juga pada tahun 1990-an. Sehingga penghapusan nilai tukar suku bunga dan juga pengenalan euro pada bulan Januari 2022 hingga fluktuasi besar dalam nilai tukar selama krisis keuangan 2008 sampai tahun 2009, jelas sekali terdapat perbedaan perilaku nilai tukar dan juga resiko dalam rezim nilai tukar yang tetap dan memiliki sedikit relevansi dengan foreign exchange pedagang atau manajer risiko pasar yang mengoperasikan dan juga menganalisis risiko dalam pertukaran mengambang rezim mengenai tarif. Next. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer risiko pasar dengan masalah pemodelan yang sulit. Namun setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama yaitu menimbang pengamatan masa lalu di simulasi belakang secara tidak merata, lalu memberikan bobot yang lebih tinggi untuk pengamatan masa lalu yang lebih baru. Dan yang kedua yaitu menggunakan simulasi Monte Carlo pendekatan atau yang akan kita bahas nanti, yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman bersejarah. Pendekatan yang terakhir yaitu pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan dan juga perubahan kurs pada foreign exchange. Next. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa kita akan membahas dua pendekatan, yaitu untuk salah satu pendekatannya yaitu the Monte Carlo simulation approach. Next. Di sini terdapat dua penjelasan bahwasannya dalam the Monte Carlo simulation approach, untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kami dapat menghasilkan pengamatan tambahan atau dalam contoh pada perubahan foreign exchange. Lalu biasanya simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini akan disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan akan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu historis baru-baru. Lalu langkah pertama yang akan kita ambil adalah menghitung matriks variance covariance historis atau stigma dari perubahan FX. Hal ini merupakan matriks yang kemudian didekomposisi menjadi dua matriks simetris A dan juga A kutip. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menghasilkan skenario untuk posisi foreign exchange dengan mengalihkan matriks A kutip yang dapat mencerminkan volatilitas historis dan juga korelasi antara nilai tukar foreign exchange dengan vektor angka acak Z, yaitu 10.000 pada nilai acak Z-nya diambil untuk setiap nilai tukar foreign exchange.
Next. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada Ariel dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Alia. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai the Monte Carlo Simulation Approach. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana mengenai beberapa simulasi, salah satunya sekarang kita akan membahas Monte Carlo Simulation, di mana pendekatan simulasi ini itu menghasilkan skenario FX atau Foreign Exchange yang realistis, yang dihasilkan sebagai sejarah volatilitas dan korelasi antara nilai tukar FX dikali dengan yang ditarik secara acak pada nilai Z. Kecuali bahwa dalam pendekatan Monte Carlo, FIR itu adalah simulasi terburuk ke 100.000, di mana dalam simulasi ke 100 itu dia rugi sebesar 10.000. 10.000 di sini kita bisa lihat dari kemungkinan probabilitas, bisa kita lihat bahwa pendekatan ke 100 ini dinyatakan rugi sebesar 1.000. Jadi misalnya sebagai contoh dalam pendekatan VR itu ada kesempatan dari 1 sampai 100. Nah, pada saat kita melakukan simulasi, pasti kan ada kemungkinan di mana simulasi pertama bagus, simulasi kedua lumayan, simulasi ketiga buruk. Dan ini kemungkinan di sini simulasi terburuk dalam Monte Carlo Simulation dalam VAR itu adalah yang terburuk itu yang ke 100, di mana rugi dalam simulasi Monte Carlo ini itu sebesar 10.000. Jadi mungkin selama mereka melakukan simulasi dari 1 sampai 100, mungkin kerugiannya tidak mencapai sebesar 10.000 dalam simulasinya, tapi bisa saja dalam range 1.000 sampai 10.000. Misalnya sebagai contoh, saya melakukan percobaan dari 1 sampai 100. Nah, di sini dilihat bahwa percobaan itu ternyata baru sampai 50, dan dibilang 50 itu anggap saja masih buruk, yaitu sebesar 6.000. 6.000 itu masih dihitung masih lumayan tidak terlalu merugikan. Sementara pada saat nanti saya mencapai percobaan ke 100 berarti ada kemungkinan saya rugi lebih buruk dari 6.000, yaitu sebesar 10.000. Itu sebagai ilustrasinya. Nah, oleh karena itu simulasi Monte Carlo itu dianggap sebagai alat yang mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan sebuah nilai sekuritas. Jadi simulasi ini itu juga sebagai calculate and check and balance-nya. Jadi sejenis kita mau melakukan sesuatu, kita harus menghitung-hitung dulu. Misalnya sebagai contoh, kita mau melakukan portofolio investasi sebesar sekian ribu di saham ini. Kemudian kita menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, pada saat kita melakukan simulasi Monte Carlo, jadi kita juga tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi sejenis proyeksi, atau kalau kita main contoh kasus yang sekarang itu, yang dulu itu kasusnya tuh kita ingatnya binomo. Jadi menjadi jenis menggunakan akun demo. Jadi kayak kita diberikan sejenis akun di mana kita bisa melakukan kebebasan untuk melakukan transaksi. Jadi sejenis simulasinya supaya kita tahu, dapat gambaran di mana nanti pada saat implementasi realisasinya kita bisa dapat untung, tapi tidak terlalu menutup kemungkinan bahwa rugi itu akan terjadi, walau mungkin hanya lebih kurang dari 10.000. Nah, yang paling terburuk tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ketika mungkin di 100 percobaan ke 100 baru dapat rugi yang terbesar, atau yang paling terburuk yaitu sebesar 10.000. Nah, selain itu model dari Monte Carlo ini juga menghasilkan nilai pasar yang acak yang diambil dari distribusi normal. Misalnya distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Oke, jadi di sini maksudnya adalah sebagai contoh di mana setiap variabel dari Monte Carlo ini akan dijelaskan secara perlahan-lahan. Jadi misalnya variabel A itu, kalau kita pakai variabel A ini nilai pasarnya berapa sih? Misalnya contoh, saya menggunakan Monte Carlo Simulation di model A. Model A itu dapat untung sebesar 100 perak. Nah, di situ itu kita menggunakan distribusi variabelnya dengan multivariat yang berbeda. Dan itu juga mewakili dari variabel yang kita ambil gitu. Nah, terus di sisi lain di sini ada pula kotak perspektif industri, di mana kotak perspektif industri ini dapat menguraikan proses yang diikuti Citigroup dalam memperkirakan FAR
menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan memberikan lebih banyak detail tentang FAR 2014-nya, di mana VR 2014-nya ini dihasilkan rata-rata 112 juta US dollar pada tahun 2014. Nah, di sini nih, ini adalah contoh salah satu kasusnya di mana Citigroup ini menggunakan kotak perspektif industri yang akan mengambil kesempatan atau proyeksi gimana sih VR-nya kalau misalnya mereka investasi. Nah, mereka menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, dari Monte Carlo ini ternyata diproyeksikan untung. Nah, saat mereka mengambil kesempatan dengan risk investasinya yang lebih besar dibanding apa yang mereka coba, kan prinsip dalam investasi itu high risk high return, berarti semakin besar risk yang kita dapat, semakin besar juga untung yang kita dapatkan juga. Jadi kalau misalnya di kasus ini VR-nya 2014 ini mereka rugi, berarti bisa saja mereka menghentikan atau bahkan tidak melakukan penutup sejenis investasi dengan alasan bahwa proyeksinya rugi. Jadi lebih baik ditahan karena mereka menggunakan prinsip berhati-hati dan nyatanya pada saat itu 2014 mereka dapat untung sebesar 112 juta US dollar. 112 juta US dollar itu tergolong banyak ya, mungkin karena kan satu kurs US dollar tuh kalau saya kemarin ingatnya 14.000 sampai 15.000, berarti ya kali 112 juta dikali 15.000 bisa sampai triliunan, berarti sama di tahun 2014 mereka jadi langsung dapat keuntungan yang melimpah. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai expected shortfall, yaitu salah satu metode dalam penilaian market risk, yaitu expected shortfall, di mana ini dalam bahasa itu kalau kita terjemahkan ini sejenis harapan short itu yang sedikit, dan di mana kita jadi sejenis etimologinya ini menganggap bahwa kita berharapan agar jatuhnya itu lebih rendah, tapi kita juga bisa dapat bahkan jatuhnya lebih ke arah jatuh untung tapi lebih sedikit, atau jatuh rugi tapi lebih sedikit, mungkin sebagai etimologinya. Itu sebagai contoh etimologinya, itu expected shortfall. Next. Nah, di sini kita akan melanjutkan yang dijelaskan ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kritik terhadap FAR itu adalah bahwa ia memberitahu manajemen FI financial intermediaries di mana tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi itu dimulaikan dengan tingkat yang tertentu, yaitu ke 99 persentil. Kalau kita belajar statistik ini kita sudah belajar ya, statistik di mana dia ke persentil ke 99, di mana mereka memilih untuk ada di mana di sini FI ini berpikir bahwa kemungkinan kerugian ini akan terjadi pada saat tingkat kepercayaan, di mana ini pengaruh dependennya ini kepercayaan tertentu, di mana kepercayaan tertentu ini pengaruhnya ada di persentil ke 99 dengan asumsi bahwa distribusi pengembaliannya itu berbentuk normal atau BEP kalau kita anggap saja break even point, jadi sejenis BEP, atau kita tidak menganggap itu tidak terlalu rugi tapi malah tetap atau tidak menghasilkan keuntungan sama sekali atau stagnan dalam perekonomian, di mana dalam persentase 99 ini dinyatakan bahwa kekurangan diharapkan atau expected shortfall itu juga disebutkan sebagai VR, sebagai bersyarat dan kehilangan ekor yang diharapkan, di mana kita harus memberitahu rata-rata kita terhadap kerugian di bagian distribusi, di mana itu di luar dari persentil ke 99, di mana itu jadi kita kayak menjelaskan syarat kehilangan satu aja, atau kita hanya untung satu di dalam suatu persentil itu di ke 99. Nah, di sini lanjutannya, jika di dalam satu itu ada satu kerugian, maka expected shortfall itu akan memberitahu kita rata-rata kerugian yang pertama itu dalam 100 hari itu. Untuk contohnya, sebagai contoh, misalnya tingkat kepercayaannya itu 99%, sementara FRVI ini itu adalah yang kita itu gunakan adalah $97.210. Jadi jika besoknya adalah hari yang buruk, maka ada kemungkinan 100% bahwa kerugiannya itu kerugian financial intermediaries itu akan melebihi dari 97.210. Jadi sejenis kita menganggap bahwa ini adalah kerugian di mana
proyeksinya itu lebih ke arah satu hari ini kita bisa dapat rugi berapa sih, atau dari 100 kemungkinan atau possibilities. Misalnya sebagai contoh, persentase 99 kemungkinan peluang ruginya itu 100%, enggak sampai 100% sih. Kemungkinan ruginya taruhlah sebesar 70% yang terbesar. Mungkin kan itu sudah pasti 70% itu udah pasti akan sulit, nggak akan sulit untuk didapat, tapi ya tetap saja itu akan menjadi tingkat kesulitan di mana nanti FA ini akan menghadapi kerugian di mana itu lebih dari 97.210, bisa saja lebih dari, bukan 97.210, malah bisa aja 2 kali lipatnya. Nah, di sini dalam kasus di mana mereka menganggap 97.210 ini lebih dari kerugiannya itu udah lebih, maka mereka mengasumsikan ini distribusinya itu termasuk probabilitas normal. Itu jadi mereka sudah menganggap rugi itu sudah normal-normal aja, sudah resiko. Jadi kita harus menganggapnya, memastikan bahwa kita harus mengambil resiko untuk mengambil keuntungan yang besar. Nah, namun banyak beberapa distribusi yang menganggap kembali ini sebagai ekor yang besar, atau kita sebut saja peristiwa angsa hitam dalam istilah yang dijelaskan pada Bapak Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya di tahun 2008 mengenai ini market value. Nah, di sini menurut Pak Nassim ini dijelaskan bahwa peristiwa angsa hitam ini dianggap sebagai sebuah kejutan, di mana dia memiliki efek yang besar dan sering tidak sesuai, tetapi dia dapat dirasionalisasi setelah fakta yang diikuti dengan manfaat dari belakang. Sebagai contoh, peristiwanya ini nilainya 97.210, tapi ternyata bukan rugi, melainkan untung lebih besar dari itu 2 kali lipatnya, maka itu termasuk digolongkan dalam peristiwa angsa hitam, di mana itu nanti akan dirasionalisasi dengan fakta yang akan diikuti dari manfaat dari belakang, di mana manfaat yang dimaksud ini adalah investasi kita selama 1 hari ini, selama 1 dari 100 hari itu. Nah, di sini selain itu, kejadian seperti itu pun juga jarang dan sulit diprediksi, tetapi sangat berpengaruh dari pasar keuangan. Berarti kita dapat simpulkan bahwa peristiwa angsa hitam atau ekor besar ini dibilang cukup rare, atau mungkin super rare lah kalau dalam bahasa gamblingnya. Jadi sejenis, kalau misalnya orang dapat situasi seperti ini, mereka tergolong orang yang paling beruntung ya, atau lucky, karena itu termasuk yang bagus gitu. Nah, di sini kita bisa lihat selanjutnya, di mana VR dari distribusi itu probabilitas awalnya itu 97.210 US dollar. Itu dengan asumsi bahwa masalah normal itu didistribusi dengan kemampuan, di mana ada kemungkinan 1 dari 100 bahwa financial intermediate akan kehilangan tidak lebih dari 97.210. Namun jelas distribusi probabilitasnya itu tidak normal, tetapi memiliki ekor yang besar, di mana dengan demikian rata-rata kerugian dalam satu dalam 100 hari akan lebih besar dari 97.210. Jadi ini maksudnya dari angsa hitam ini, mereka tidak untung, tidak rugi lebih besar dari 97.210, atau bisa saja di bawahnya. Misalnya taruhlah rugi mereka cuma 90.210 lah, berarti kan masih ada sisa 7.000, atau masih ada sisa saldonya 7.000 lah kalau rugi. Tapi kadang ada juga bisa dapat untung dalam kasus itu. Nah, itu terjadi dalam 1 dari 100 hari, dan itu probabilitasnya tidak normal. Jadi sejenis, kalau angsa hitam ini rate up-nya itu sebesar mungkin 1% atau bahkan 0,700% mungkin kemungkinan dalam kasus ini. Bisa saja, tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan peristiwa angsa hitam. Next. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutannya, di mana VR sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitas itu memang tidak memberikan informasi tentang ukuran potensi kerugian yang melebihi itu. VR sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat kepengarahan kerugian secara ekstrim. Dengan demikian, VR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian. Jadi di sini VR itu cuma memberikan tingkat kemungkinan kerugian. Tingkat kemungkinan kerugian, walaupun itu tidak secara ekstrim. Tidak langsung jor-joran kita dapat rugi segini langsung gitu, enggak. Tapi itu cuma mengabaikan saja, tapi mereka hanya memberikan beberapa kemungkinan saja. Nah, di sini dalam
kasus VR ini itu dikatakan bahwa dengan demikian VR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian saja, terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Jadi ketika distribusi probabilitas ini tidak normal, maka mereka akan menyampaikan beberapa tingkat kemungkinan kerugian. Jadi kayak sejenis simulasi, tapi dengan proyeksi bahwa mungkin ini rugi, mungkin ini untung, mungkin gini-gini. Tapi itu hanya proyeksi, bukan berarti itu untung 100% gitu. Jadi kayak cuma sebatas memberikan pencerahan saja, tidak terlalu full langsung itu pasti rugi gitu, enggak. Jadi sejenis cuma probabilitas saja. Kan kita tahu probabilitas itu kan ada kemungkinan kita untung, ada kemungkinan rugi. Nah, di sini Kukanavir ini juga dikatakan bahwa sangat jelas selama krisis keuangan, karena pengembangan aset itu menjadi anjlok dan menjadi besar dari distribusi yang bentuknya itu tidak normal. Salah satunya ada manajer regulator FA yang dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi FR itu tentang kemungkinan kerugian jauh diremehkan oleh kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. Jadi menurut mereka ini manajer dan regulator FA ini dipaksa mengakui bahwa proyeksi FR ini dianggap kemungkinan kerugian itu bahkan jauh, bahkan bisa saja mereka salah VR-nya. Namun di sini dinyatakan itu tetaplah sangat buruk. Nah, di sini untuk distribusi diskretnya itu kita dapat lihat konsep polanya itu ES sama dengan min E dalam kurung segitiga V dibagi segitiga V, itu di mana segitiga V ini dianggap sebagai variannya. Jadi sejenis di mana di sini jelaskan bahwa artinya untuk tingkat kepercayaan, katakanlah misalnya sebagai contoh 19%. Kita menjumlahkan nilai pertimbangan dari mengambil sampel yang secara sembarangan atau kayak random sampel dalam distribusi probabilitas dari probabilitas diskret dari persentase 9 hingga ke 100. Namun dalam kasus ini hal itu gagal untuk memasukkan informasi karena mengenai bentuk distribusi probabilitas di bawah titik tertentu. Ukuran yang diharapkan adalah VAR rata-rata di sebelah kiri dengan tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian VAR identik dengan kedua distribusi probabilitas. Namun S yang menggabungkan poin di sebelah kiri VR lebih besar ketika distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan yang besar. Oleh karena itu, ES ini di dalam distribusi ini dia memberikan makna lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerugian pasar daripada VAR. Untuk situasi di mana distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan yang besar. Biasanya dalam VR ini mereka lebih ke arah memungkinkan terlihat relatif kecil, tetapi ES mungkin sangat besar. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai regulatory model, di mana di sini regulatory model itu the best standardized framework. Jadi sejenis regulasi modelnya ini yang ketiga, poin ketiga. Next. Di mana di sini dalam pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti contohnya JP Morgan Chase ini sebagai tanggapan atas proposal Bank for International Settlement atau BIS pada tahun 1993. Nah, di sini di mana kasusnya itu JP Morgan ini masih tetap tanggapan atas proposal Bank for Settlement, International Settlement atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur bagaimana eksposur resiko pasar bank dengan mengenakan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. Di mana di sini sebagaimana dicatat pada dalam bab 7 di sini Bank for International Settlement ini adalah sebuah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Saat pemurnian proposal ini selama beberapa tahun terakhir, pada tahun 2013 BIS termasuk ke dalam Federal Reserve yang memutuskan pendekatan terakhir untuk mengukur resiko pasar dan model cadangan yang diperlukan lembaga keuangan untuk menahan dan bertahan dari kerugian resiko pasar. Ini merupakan tingkat modal yang diperlukan dan dimiliki untuk melindungi terhadap eksposur risiko pasar sebagai tambahan ke tingkat modal minimum yang harus
yang harus dimiliki oleh bank untuk tujuan resiko kredit. Jadi CJS mereka menggunakan ini untuk resiko kredit. Nah, sejak Januari 1998, bank-bank di negara yang menjadi anggota BIS ini dapat menghitung eksposur resiko mereka dengan salah satu dari dua cara ya. Boleh di next. Nah, dari ini ada dua contoh. Yang pertama itu adalah menggunakan kerangka standar sederhana akan yang dibahas di bawah ini yang saya akan dijelaskan. Yang kedua itu dengan persetujuan peraturan di mana itu menggunakan model internal mereka sendiri yang mirip dengan model lain dan dijelaskan di atas. Namun jika model internal disetujui atau digunakan dalam penghitungan persyaratan model untuk FI, maka itu harus tunduk pada audit peraturan dan kendala tertentu. Sebelum melihat kendala ini, kami memeriksa kerangka standar BIS, di mana rincian ini ditambahan dari model yang ditemukan dari situs web Bank International Settlement atau BIS.org. Nah, di sini krisis keuangan ini juga memperlihatkan sejumlah kekurangan dalam resiko pasar, di mana ini diukur sesuai dengan aturan Basel II. Basel II berpendapat bahwa meskipun krisis sebagian besar pasar tetap terbuka dan ini menggunakan pendekatan model internal bank besar yang untuk mengukur resiko pasar. BIS juga mengidentifikasi kekurangan dan pendekatan standar. Hal ini termasuk kurangnya sensitivitas resiko, pengakuan lindung nilai, dan diversifikasi yang terkait dengan yang lebih kompleks cara memadai instrumennya. Untuk mengatasi kekurangan dari pendekatan standar untuk mengukur resiko pasar, biasanya mengusulkan pendekatan yaitu faktor resiko parsial sebagai standar yang mendekati revisi. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai partial risk atau factor approach. Next. Di mana di sini pendekatan faktor resiko parsial ini menerapkan bobot resiko, di mana pada nilai pasar perdagangan sekuritas secara portofolio ini ditingkatkan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi secara hati-hati. Nah, diversifikasi itu terjadi di seluruh sekuritas, khususnya pendekatan faktor resiko parsial yang mana di mana ini harus diversifikasi secara hati-hati. Nah, diversifikasi ini secara seluruhnya itu harus dilakukan secara seluruh sekuritas. Nah, di sini kemudian di sini dinyatakan bahwa khususnya pendekatan secara diversifikasi ini menggunakan faktor resiko parsial yang memerlukan proses berikut yang perlu diikuti lembaga keuangan untuk di mana ini perlu digunakan untuk menentukan kebutuhan modal, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, mereka harus menetapkan instrumen ke bucket aset, di mana bucket aset ini itu merupakan instrumen di mana ditempatkannya di dalam aset di masing-masing dari 5 kelas resiko sesuai dengan kesamaan resiko mereka. Resikonya itu juga termasuk sekelas foreign exchange atau FX, suku bunga, ekuitas, kredit, bahkan termasuk sekuritisasi dan komoditas. Yang kedua, menghitung ukuran resiko setiap bucket. Ukuran resiko ini juga dihitung untuk setiap bucket menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan perkiraan dari rumus ES tadi, di mana nilai pasar ini dari aset di setiap keranjang dengan bobot resiko. Bobot resiko telah ditetapkan oleh
bank international settlement yang dan dibedakan berdasarkan kelas aset, di mana di sini kelas asetnya dibedakan menjadi ada falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Nah, di sini poin yang ketiga itu dikatakan bahwa perlu adanya menggabungkan bucket, di mana di sini ukuran resiko dari keranjang aset atau bucket individu ini dapat dikumpulkan dan mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Next. Nah, ini adalah the BIS Regulation and Large Bank International Model. Next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudara Rudi. Ya, sekarang saya akan melanjutkan bahasan mengenai the BIS Regulation and Large Bank Internal Models. Seperti yang telah dibahas di atas, persyaratan model BIS untuk exposure resiko pasar diperkenalkan pada Januari 1998 yang mengizinkan bank-bank besar untuk tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan milik mereka sendiri model internal untuk plus menghitung resiko pasar alih-alih kerangka standar. Hal itu merupakan persyaratan model risiko pasar awal yang dimaksud sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai aturan model Basel. Aturan model Basel 1. Namun, detail perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini, model internal FI, the Financial Institute, diatur oleh Basel II. Ini sudah diimplementasikan pada tahun 2012, dan versi Basel III bertahap pada antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dari aturan kecukupan modal di lembaga keuangan, kami menerima inisiatif yang diambil oleh BIS dan bank sentral utama, misalnya kayak Federal Reserve dalam mengendalikan exposure risiko bank melalui persyaratan modal. Jadi selama krisis keuangan, kerugian akibat risiko pasar secara signifikan yang lebih tinggi daripada persyaratan modal risiko minimum berdasarkan aturan BIS, Basel I dan Basel II. Sebagai hasilnya pada Juli 2019, BIS mengumumkan Basel 2,5 menjadi versi final dari peraturan yang direvisi untuk kebutuhan modal risiko pasar. Secara khusus, selain biaya modal risiko, sudah ada langkah 1 dan 2 tercantum di bawah. Biaya modal tambahan yang dinilai mencakup persyaratan modal, nilai yang ditekankan pada risiko, dengan mempertimbangkan yang pertama itu periode pengamatan 1 tahun dari tekanan keuangan signifikan yang relevan dengan portofolio financial institute, dalam langkah 3 yang tercantum di bawah. Jadi pengenalan VaR yang ditekankan di Basel 2.5 dimaksudkan untuk mengurangi siklus pengukuran VaR, FAR, dan mengurangi masalah tekanan pasar dari periode data yang digunakan untuk menghitung VaR setelah beberapa waktu. Dasar dari Basel 2.5 ini membutuhkan proses berikut yang diikuti oleh Financial Institute atau lembaga keuangan yang menggunakan model internal untuk menghitung biaya modal risiko pasar. Oke, lanjut di sini. Pertama itu dalam menghitung DIR atau DIR F1 Financial Institute atau lembaga keuangan harus mendefinisikan perubahan tarif yang merugikan sebagai persentil ke-99. Ini dikalikan dengan 2,33.
financial institute harus mengasumsikan periode holding minimum menjadi 10 hari. Ini berarti bahwa harian DIR harus dikalikan dengan akar 10. Lalu ada financial institute harus menambahkan VAR bertekanan. Hal ini dimaksudkan untuk mereplikasi VAR perhitungan yang akan dihasilkan pada portfolio perdagangan financial institute. Jika relevan, pasar sedang mengalami masa stres. VAR yang ditekankan didasarkan pada VAR persentil ke-99 selama 10 hari dari portfolio perdagangan dengan input model yang menggabungkan data historis dari periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan. Jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh para supervisor dan ditinjau secara berkala. Untuk misalnya periode 12 bulan atau setahun yang berkaitan dengan kerugian signifikan selama krisis keuangan cukup mencerminkan periode stres tersebut. Lalu, lembaga keuangan harus mempertimbangkan biaya atau persyaratan modal yang diusulkan sebagai jumlah dari yang pertama itu lebih tinggi dari VAR hari sebelumnya. Jadi nilai beresiko atau DIR akan dikalikan akar 10 dan rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum 3, yaitu biaya modal DIR dikali akar 10 dikali 3. Secara umum multiplikasi faktor membuat modal yang dibutuhkan secara signifikan lebih tinggi daripada VAR yang dihasilkan dari model pribadi. Dan semakin tinggi VAR stres terbaru yang tersedia dan rata-rata VAR stres selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum 3 dan nilai maksimal 4. Dari sini capital charge for market risk yaitu sama dengan VAR dikalikan dengan akar 10 dikalikan dengan 3 dijumlahkan dengan stressed VAR yang dikalikan dengan akar 10 lalu yang akan dikalikan dengan 3. Misalnya portofolio financial institute selama 60 hari sebelumnya adalah 10 juta US dollar dan menekankan VAR selama 60 hari sebelumnya adalah 25 juta US dollar yang menggunakan 1% terburuk kasus dari terburuknya kasus atau persentil ke-99. Biaya modal minimumnya adalah di sini bisa dilihat capital charge di mana seperti menggunakan rumus yang di atas yaitu tadi VAR-nya ini sebesar 10 juta US dollar lalu dikalikan dengan akar 10 dikalikan lagi dengan 3 yang lalu dijumlahkan dengan 25 juta US dollar yang dikalikan dengan akar 10 lalu dikalikan dengan 3. Ini hasilnya itu sebesar 332,4 juta US dollar. Lalu di sini Basel III mengusulkan Lalu di sini ada Basel III yang mengusulkan untuk mengganti model VAR dengan yang berbasis nilai ekstrim, teori, dan perkiraan kekurangan. Atau bisa disingkat ES. Mungkin ada bahasa Inggrisnya nanti. Oke, kita lanjut dulu. Seperti dibahas sebelumnya, ukuran ES ini menganalisis ukuran dan kemungkinan kerugian di atas persentil ke-99. Dalam periode krisis untuk aset yang diperdagangkan dengan demikian mengukur resiko ekor. Yang lebih tepat dengan demikian S adalah ukuran risiko yang mempertimbangkan serangkaian hasil potensial
potensial yang lebih komprehensif daripada VAR. Perubahan BIS ke S ini menyoroti pentingnya mempertahankan modal peraturan yang memadai, tidak hanya dengan kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Memang justru selama periode stres, model sangat penting untuk menyerap kerugian dan keamanan, menjaga stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, komite bermaksud untuk beralih ke kerangka kerja yang disesuaikan dengan periode tekanan keuangan yang signifikan. Lalu, the BIS regulation and large bank internal models. Dua metode ini mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal di bawah modal internal. Adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam VAR yang ditekankan pada Basel 2.5, Financial Institute atau lembaga keuangan akan mencari seluruh periode sejarah dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan ES tertinggi. Ketika semua faktor risiko dimasukkan, namun Basel 3 mengharuskan lembaga keuangan atau Financial Institute untuk menentukan periode stres berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Sekali Financial Institute telah mengidentifikasi periode stres, maka harus menentukan ES untuk set lengkap risiko faktor untuk periode stresnya. Lalu metode tidak langsung. Ini mengidentifikasi periode sejarah yang relevan menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Namun alih-alih menghitung penuh model S untuk periode tersebut, Financial Institute menghitung kerugian berdasarkan set faktor risiko yang dikurangi. Lalu kerugian ini kemudian diskalakan menggunakan rasio model S lengkap. Menggunakan data pasar saat ini untuk model S lengkap menggunakan set faktor risiko yang dikurangi menggunakan data pasar saat ini. Akhirannya, perlu dicatat bahwa kerangkaian risiko yang sebelumnya didasarkan pada asumsi bahwa posisi buku perdagangan Financial Institute yang liquid, yaitu bahwa Financial Institute atau lembaga keuangan dapat keluar atau melakukan lindung nilai dari posisi buku perdagangan selama 10 hari. Pembiayaan krisis sosial membuktikan bahwa ini salah. Jadi di bawah langkah-langkah risiko likuiditas barometrik likuiditas 10 hari seperti yang digunakan dalam perhitungan VAR, yaitu VAR dikalikan dengan akar 10, diganti dengan cakrawala likuiditas berdasarkan seperangkat kriteria kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan perubahan kondisi likuiditas pasar. Secara khusus, exposure LK akan ditugaskan ke salah satu dari 5 kategori cakrawala likuiditas, mulai dari 10 hari hingga 1 hari, berdasarkan waktu yang diperlukan untuk keluar atau melakukan lindung nilai posisi risiko di pasar yang tertekan lingkungan. Selanjutnya, tambahan modal disertakan untuk lonjakan premi likuiditas. Pengaya ini hanya akan berlaku untuk instrumen yang bisa menjadi sangat tidak wajar. Sejauh langkah-langkah risiko pasar, bahkan dengan horizontal likuiditas diperpanjang oleh zona, tidak akan cukup menangkap risiko solvabilitas FI dari fluktuasi besar dalam premi likuiditas pada sekuritas ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke summary atau yang bisa dibilang dengan ringkasan dari seluruh materi di atas untuk market risiko ini. Bisa dilihat dalam bab ini kami menganalisis pentingnya mengukur exposure risiko pasar lembaga keuangan. Risiko ini kemungkinan akan terus tumbuh semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat dipasarkan dan sebagai waralaba tradisional. Bank konvensional, bank komersial, lalu ada perusahaan asuransi dan bank investasi akan menyusut. Mengingat risiko yang terlibat, baik manajemen financial institute atau lembaga keuangan swasta maupun regulator menginvestasikan
sumber daya yang meningkat dalam model untuk mengukur dan melacak exposure risiko pasar. Kami juga menganalisis secara rinci 4 pendekatan yang telah digunakan lembaga keuangan untuk mengukur risiko pasar. Ini bisa disebut dengan risk matrix yang tadi sudah dijelaskan teman saya. Lalu ada pendekatan historis atau simulasi belakang, lalu adanya pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan shortfall atau ES. Lalu ada yang diharapkan 3 pendekatan pertama yang menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Model shortfall ini yang diharapkan merupakan alternatif dari nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Keempat pendekatan tersebut juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian dalam kepada regulator. Pada mulai bulan Januari tahun 1998, bank-bank di Amerika Serikat harus memegang persyaratan modal terhadap risiko posisi perdagangan mereka. Fitur baru dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan pusat lainnya bank dengan persetujuan regulator telah memberikan FI besar pilihan untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal mereka sendiri daripada model peraturan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Karena sudah malam, kami mengucapkan salam. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan materi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya.